Salam brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang Mikael kasih nama Bapak Yesua Amasia Elohim. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala-galanya di dalam hidup kita. Mikael menyapa Shalom Elohim, Bapak Ibu, saudara sekalian, baik yang ada di lembah-lembah, yang ada di gunung-gunung, yang ada di pulau-pulau, yang ada di pantai, yang ada di danau-danau, di desa-desa, di kota-kota, di mana saja pun berada. Mikael menyapa Shalom Elohim, Shalom Elohim. Bapak, Ibu, saudara, teman-teman, angkatan 77, saksi Bapak Yahweh, Mikael menyapa Shalom Elohim. Buat kita semua, kita masih bernapas saat ini, semuanya itu karena kebenaran firman-Nya, bukan karena kehebatan ataupun kekuatan kita. Kalau kita berpegang pada kekuatan kita, maka kita akan jatuh di dalam berbagai godahan hawa nafsu dunia ini. Tetapi kalau kita berpegang kepada Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan dilindungi, dijaga hingga saat ini. Contohnya Bapak, Ibu, dan Clement masih bernapas saat ini, semuanya itu bukan karena kehebatan ataupun kekuatan kita, tetapi semuanya itu karena kebenaran firman-Nya, sehingga kita masih bernapas hingga saat ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengasihi sesama umat manusia, yaitu saling menolong dan saling membantu sesama ciptaan Tuhan Yesus Kristus anak Maryam. Jikalau semua berkat yang Bapak Ibu lakukan kepada mereka yang kena bencana, Bapak Ibu transfer dana kepada mereka, baik Bapak Ibu berikan makanan kepada mereka, Bapak Ibu tidak bawa kamera, dan Bapak Ibu lakukan semua dengan ketulusan hatimu. Salah satunya Bapak Ibu transfer dana juga menolong para saksi. Bapak Ibu tanpa sadari bahwa Bapak Ibu diberkati oleh Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus, dan pintu ke-12 pintu kerajaan surga akan terbuka buat Bapak Ibu serta teman-teman, juga buat kami para saksi dan orang-orang yang kami persaksi membantu mereka. Bapak Ibu, teman-teman, mungkin Bapak Ibu jarang dengar kalau setiap orang mempunyai malaikat pelindung. Karena apa? Rahasia-rahasia begini jarang untuk pendeta buka atau orang-orang yang sekolah teologi atau sekolah tinggi-tinggi. Mereka tidak pernah buka bahwa setiap manusia mempunyai malaikat pelindung. Semasa dia masih kecil atau di dalam kandungan, setiap orang mempunyai malaikat pelindung dan penjaga. Itu semua ada di dalam kebenaran firman. Jadi Bapak Ibu, kita melihat kebenaran firman pada saat ini yang terdapat di dalam Injil Matius 18. Injil Matius 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 dan 8. Injil Matius 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 8. Marilah Bapak Ibu kita membaca firman-Nya supaya Bapak Ibu tahu, oh ternyata saya dari kecil sudah ada malaikat pelindung dan penjaga. Mari Bapak Ibu kita baca dengan judul Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pada
Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Masuknya bukan ayat yang ke-8 Bapak Ibu, ayat yang ke-10, masuk ke ayat 10. Ayat 10, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Kami baca ulang kembali ayat 10 lagi. "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Amin. Jadi Bapak Ibu teman-teman, setiap orang itu mempunyai malaikat pelindung dan penjaga. Semenjak dia dititipkan di rahim ibu, di rahim kedua orang tua yang menjaga sehingga anak itu akan dilahirkan ke dalam dunia. Anak itu di rahim seorang ibu itu sudah ada malaikat pelindung dan penjaga. Bukannya setiap orang tidak mempunyai malaikat pelindung, mereka mempunyai malaikat pelindung dan penjaga. Seperti Bapak Ibu kita masukkan ke dalam ini, dalam tas ya. Amin. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan kan sudah jelas setiap orang itu mempunyai malaikat pelindung dan penjaga. Tetapi sebagian besar manusia ini dia selalu mengutamakan kekuatan kita. Artinya apa? Dia tidak mau bersandar kepada kebenaran firman. Kenapa sampai umat manusia bisa menjauhkan diri dari kebenaran firman? Mereka mengejar yang namanya keinginan dunia. Contohnya, Bapak Ibu semenjak Bapak Ibu dilahirkan, Bapak Ibu diajarkan tuh, engkau harus cari kerja, engkau harus menjadi orang kaya. Sehingga banyak orang sekolah tinggi-tinggi, mereka tidak menghargai orang-orang yang di bawah. Sehingga banyak orang menjadi angku rohani, angku jasmani, sombong bukan main. Mereka tidak mau bertobat. Sehingga mereka buat lowongan besar untuk Lucifer masuk ke dalam hati mereka. Sehingga malaikat pelindung dan penjaga mereka itu menghilang dari hadapan mereka. Kenapa bisa begitu? Pada saat mereka, contohnya mereka mau curi sesuatu atau mereka mau buat dosa, malaikat pelindung dan penjaga mereka di samping sebelah kanan berkata, jangan ambil ini. Tetapi sebelah kiri malaikat itu bilang, ambil saja. Jangan, ambil saja. Kan di sebelah kanan kita bilang, malaikat surga bilang, jangan ambil, itu dosa. Tapi sebelah kiri bilang, ambil saja, ambil saja. Tidak ada yang lihat. Tanpa Bapak Ibu sadari bahwa Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, malaikat surga dan malaikat
kegelapan melihat perbuatanmu. Baik engkau lakukan perbuatan itu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, subuh hari, semuanya itu perbuatanmu kelihatan. Karena engkau mau hidup di dalam hawa nafsu dunia, hawa nafsu dosa, karena kehangkuan dirimu, engkau buat lowongan malaikat iblis, yaitu malaikat kegelapan, masuk di dalam hatimu, sehingga malaikat pelindung dan penjagamu yang dititipkan dari surga semasa engkau masih dari rahim ibumu menjauh dari dirimu. Karena apa? Engkau tidak berpegang kepada kebenaran firman. Karena apa? Engkau terlalu mengejar yang duniawi. Engkau bilang, saya harus bekerja supaya saya bisa bertahan hidup. Kenapa engkau lakukan itu? Karena engkau lebih taat kepada perintah dunia daripada perintah surga. Karena perintah surga begini apa? Saling mengasihi antara satu sama yang lain. Artinya apa? Jikalau orang lain membutuhkan pertolonganmu, engkau membantu mereka. Kalau engkau sekolah tinggi-tinggi, mereka di bawah membutuhkan pertolonganmu, engkau membantu. Bukannya engkau kehangkuan dirimu sehingga engkau buat lowongan iblis untuk masuk di dalam hatimu, sehingga malaikat pelindung dan penjagamu tidak ada di dalam dirimu, sehingga engkau bebas untuk buat kejahatan-kejahatan. Contohnya, kalau malam minggu begini, banyak orang suka berselingkuh. Mereka berselingkuh di hotel-hotel, selingkuh di pantai-pantai, selingkuh di taman-taman, selingkuh di pondok-pondok, selingkuh di rumput-rumput, di kolong-kolong jembatan, di pantai, di sungai, di air, di berbagai mana saja. Itu karena apa? Mereka tidak mengandalkan malaikat pelindung mereka. Semenjak mereka dititipkan dalam dunia ini, yaitu di dalam rahim mereka, di dalam rahim ibu, dan malaikat pelindung penjaga mereka ada di situ. Tapi mereka tidak berpegang kepada apa? Kebenaran firman. Karena kesombongan di dalam hidup mereka. Makanya firman Tuhan ini kan sudah jelas. Yang di ayat 10. Sebagaimana setiap orang itu mempunyai malaikat pelindung dan penjaga. Tetapi mungkin Bapak Ibu karena tidak diajarkan oleh pemimpin-pemimpinmu, karena pemimpin-pemimpinmu angku rohani, angku jasmani sombong bukan main, tidak mau mengajarkan engkau. Dan memang benar, mereka tidak pernah mengajarkan tentang malaikat-malaikat. Karena apa? Kalau mereka bicara tentang malaikat, malaikat ini dimensinya luas. Karena malaikat ini setengah detik saja dia bisa di Amerika, Indonesia, neraka, surga, kembali ke bumi lagi. Karena pemimpin-pemimpinmu tidak mengerti rahasia-rahasia surga, rahasia-rahasia ilahi, tentang malaikat-malaikatnya, tugas-tugas malaikat. Jika mereka menjadi angku rohani, angku jasmani sombong bukan main, mereka bisa mengkoreksi tentang manusia. Karena kan manusia kalau ke setiap negara harus menggunakan pesawat ataupun menggunakan kapal. Kalau negara itu tidak menyambung. Tetapi kalau bicara tentang malaikat, malaikat ini tugasnya luas. Sehingga manusia-manusia logika yang bodoh akan pengetahuan surgawi, mereka tidak mengerti tentang tugas-tugasnya malaikat-malaikat ini. Seandainya kalau mereka mengerti tugas-tugas malaikat, mereka akan selalu mendahulukan malaikat pelindung penjaga mereka. Karena apa? Malaikat pelindung penjaga mereka itu malaikat surga yang selalu mengajarkan mereka tentang jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan lurus. Tapi kebanyakan umat manusia ini tidak mau berpegang kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran itu. Mereka mengikuti si Lucifer, malaikat yang sebelah kiri, sehingga buat hidup mereka maunya di dalam berbagai dosa awan nafsu dunia ini. Makanya Bapak Ibu lihat, banyak orang yang sukanya hidup di dalam dosa itu karena apa? Di dalam diri mereka atau malaikat pelindung dan penjaga mereka tidak ada. Malaikat pelindung dan penjaga mereka tidak ada, sehingga membuat mereka menjadi angku rohani, angku jasmani.
Kenapa malaikat pelindungan dan penjaga mereka itu tidak ada? Jangan Bapak Ibu bilang, saya kan tidak ada malaikat pelindung dan penjaga, tidak ada. Supaya bilang ada. Memang ada, Bapak Ibu kan sudah baca tadi di dalam Injil Matius 18 ayat 10. Itu kan sudah jelas, setiap orang itu mempunyai malaikat pelindung dan penjaga. Kenapa PBB tidak mau kasih tahu setiap orang mempunyai malaikat pelindung penjaga? Karena mereka tidak tahu memahami tentang tugas dan pelayanannya malaikat. Tugas pelayanannya malaikat itu seperti guntur kilat halilintar. Mereka bekerja tanpa manusia mengetahui. Andaikan kalau Bapak Ibu tugas malaikat itu masih berlaku, yang tidak menyamar seperti manusia, itu mereka gunakan tubuh malaikat sesungguhnya yang ada tertulis dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Jikalau firman itu masih berlaku Bapak Ibu yang aku rohani, yang aku jasmani, yang tidak mengandalkan malaikat pelindung penjagamu itu, maka mereka akan menghukummu. Bukan sadis, benar sadis. Maka engkau akan pindah alam. Tetapi karena perintah Bapak Yahweh, malaikat-malaikat semua itu, malaikat surga itu menyamar jadi manusia. Mereka tidak lakukan seperti yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Kalau firman itu masih berlaku dan malaikat-malaikat menggunakan tubuhnya tubuh malaikat sesungguhnya, dan Bapak Ibu yang punya malaikat pelindung penjagamu, Bapak Ibu kira mereka tidak bisa memarahmu? Mereka akan memarahmu, mereka akan menegurmu, bahkan mereka akan menghukummu, bisa engkau pindah alam. Tapi untung malaikat-malaikat pelindung dan penjagamu dilarang oleh Bapak Yahweh. Tapi sekarang malaikat pelindung dan penjagamu itu, mereka sekarang lagi berjalan di dunia ini, lagi memutar, melihat hati-hatimu. Apakah Bapak Ibu, saudara, teman-teman mau bertobat tidak? Kalau engkau mau bertobat, maka malaikat pelindung dan penjagamu akan kembali menjagamu, akan masuk dalam dirimu, sehingga engkau akan bercahaya. Jadi setiap orang yang bercahaya itu artinya malaikat pelindung dan penjagamu ada di dalam dirimu, sehingga engkau bercahaya. Mau engkau di bawah lampu, engkau di tempat gelap, engkau di bawah matahari, engkau di bawah bulan, cahaya aura, kuasa, power dari surga yang ada di malaikat pelindung, penjaga yang ada dalam dirimu, dia akan terpancar. Itu artinya karena engkau sudah bertobat, berbalik, sehingga malaikat pelindung penjagamu masuk dalam dirimu. Jikalau engkau mau buat sesuatu, buat dosa, kalau malaikat pelindung itu dan penjagamu menegurmu, engkau harus mendengarkan mereka, ya. Kenapa? Kalau engkau tidak mendengarkan mereka, jangan lagi engkau buat lowongan untuk si iblis masuk di dalam dirimu. Karena setiap orang itu mempunyai malaikat pelindung dan penjaga. Tetapi manusia tidak mau mengandalkan malaikat-malaikat itu. Yaitu pada malaikat itu bagus Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya mau jalan sesuatu di tempat yang tempatnya auranya jahat. Tetapi kalau ada malaikat pelindung dan penjagamu Bapak Ibu tidak akan diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan itu. Karena apa? Malaikat pelindung dan menjagamu. Engkau jalan di hutan yang begitu hutannya seram, tetapi malaikat pelindung dan penjagamu akan menjagamu, sehingga engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat. Karena apa? Engkau mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, dengan penuh kerendahan hati. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau mengandalkan malaikat pelindung dan penjagamu. Mereka mengandalkan power, kekuatan mereka, kekuatan iblis. Tapi ilmu dunia ini manusia dunia tidak mengerti tentang ilmu dunia, apalagi mereka memahami tentang ilmu surgawi. Itu di luar batas kapasitas pikiran mereka. Makanya Bapak Ibu saudara teman-teman, jikalau engkau mau bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh secara pribadi.